Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, kita masih membicarakan sekitar sholat jenazah. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang takbir dalam sholat jenazah. Ada yang 4 takbir, ada yang 5, 6, 7, bahkan 8 takbir. Dan kebanyakan mengikuti madhab yang paling banyak, yaitu madhab Asy-Syafi'i, bahwa takbir di dalam sholat jenazah itu 4 kali. Kemudian kita akan membahas tentang bacaan apa yang ada di dalam sholat jenazah itu. Biasanya kita 4 takbir. Takbir pertama membaca suratul Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga membaca doa untuk mayit, takbir keempat diam atau meneruskan doa yang ada. Para jemaah sekalian, namun ternyata bacaan-bacaan itu untuk saudara kita yang di madhab lain ternyata tidak ada bacaan. Artinya bacaan suratul Fatihah nggak ada, bacaan sholawat nggak ada, dan sholat jenazah itu sendiri juga tidak disebut sholat jenazah, disebut doa lil mayyit. Jadi doa lil mayyit, sedangkan kita menyebut sholat jenazah yang isinya sholat jenazah itu juga doa lil mayyit. Para jemaah sekalian, coba kita mulai membaca kitab Bidayatul Mustahid wa Kifayatul Muqtasid karangan Ibnu Rushd. Ikhtalafan nasu fil qiraati fi sholatil janazati. Ulama madhab berbeda pendapat tentang bacaan di dalam sholat jenazah. Jadi sudah berbeda pendapat dari dulu. Faqala Malik wa Abu Hanifah laisa fiha qiraatun. Di dalam sholat jenazah itu tidak ada bacaan. Bacaan sholat enggak ada. Ya, bacaan sholawat tidak ada. Enggak ada apa-apa. Kenapa? Di dalam sholat jenazah itu tidak disebut sholat, karena intinya adalah doa. Huwa ad-doa. Ini madhab Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i di Madinah, dan di Kufah Imam Abu Hanifah. Jangan dikira beliau-beliau ini dari pemikirannya sendiri, tidak. Tapi penemuan setelah mengadakan meneliti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengambil kesimpulan bahwa sholat jenazah itu bukan sholat, tapi doa untuk jenazah atau untuk mayit. Gitu. Kemudian menurut Imam Malik, ya, tadi sudah mengatakan bahwa dia bukan sholat tapi doa untuk mayit. Beliau menyatakan dengan pernyataan yang terpisah, qiraatu Fatihatil kitab fiha laisa bima'mulin bihi fi baladina bihal. Ini kata Imam Malik. Bacaan suratul Fatihah itu tidak diamalkan. Artinya tidak berlaku di kalangan kita di Madinah tempo dulu. Jadi beliau itu menyatakan di saat itu. Nah, kalau sekarang ya tempo dulu begitu. Jadi bacaan suratul Fatihah itu dianggap tidak wajib. Karena apa? Karena bukan sholat, hanya doa saja. Yang harus dibaca, bukan harus, yang disunahkan dibaca di dalam sholat jenazah ini tadi adalah ad-doa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doanya sangat terkenal itu, sama doanya. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Sama, hanya namanya aja sholat jenazah kali doa lil mayyit. Nah,
Kenapa Imam Malik menyatakan bahwa ini bukan sholat, tapi doa saja? Kenapa? Itu tadi. Imam Malik menganggap bacaan sholat, bacaan suratul Fatihah tidak wajib karena ini bukan sholat. Kalau ini sholat, maka hukumnya wajib baca suratul Fatihah. Dalilnya apa? La sholata liman lam yakra bi ummil Quran. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah. Nah, itu nanti dalam madhab Asy-Syafi'i. Madhab Malik dan madhab Abu Hanifah, sholat jenayah dianggap doa lil mayit, maka tidak perlu membaca suratul Fatihah. Kalau toh membaca, itu nanti dianggap sunnah saja. Ada dalilnya. Inna sunnata fis sholati alal janazati ayyukabbiral imam thumma yakra'u fatihatal kitab sirran fi nafsi summa yukhallisud du'a fi takbiratis salas. Nih. Jadi menurut madhab Malik dan madhab Imam Abu Hanifah, sholat jenazah itu dianggap sunnah. Bacaannya pun tidak dianggap wajib. Nah, maka beliau menyatakan sunnahnya dalam sholat jenazah itu atau doa untuk mayit itu adalah imam atau seorang yang sedang sholat itu membaca takbir Allahu Akbar. Summa yakra, kemudian dia membaca Fatihatul Kitab, membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu sama dibaca setelah takbir pertama, tapi hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah tadi. Kenapa dianggap sunnah? Karena sholat jenazah tidak dianggap sholat, dianggap doa. Doa tidak wajib membaca Fatihah. Fatihah dibaca hanya di dalam sholat. Jadi doa di dalam sholat jenazah. Nah, jadi kita sebut sholat-sholat aja terus ini, Pak. Jadi menurut madhab Malik dan madhab Hanafi, takbir pertama itu disunahkan membaca suratul Fatihah, sedangkan takbir-takbir yang lain itu dibaca doa-doa semua. Maka disebut doa lil mayit. Bagaimana menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad? Ini urutannya kayak Imam Ahmad muridnya Imam Asy-Syafi'i, Asy-Syafi'i muridnya Imam Malik. Ya, Imam Asy-Syafi'i beda dengan Imam Malik gurunya. Ternyata Imam Ahmad dalam banyak hal beda dengan gurunya Imam Asy-Syafi'i, dalam hal ini sama. Apa itu? Bahwa sholat jenazah itu disebut doa lil mayit, juga disebut sholat jenazah. Disebut sholat jenazah karena sholat. Suatu pekerjaan yang diawali dengan bacaan takbir, takbiratul ihram Allahu Akbar, diakhiri dengan salam. Sholat ya. Isinya sholat jenazah itu doa tadi pada takbir yang ketiga dan keempat. Maka tetap disebut sholat. Nah, pedomannya apa? Karena disebut sholat, maka dalilnya adalah la sholata illa bifatihal kitab. Bifatihatil kitab, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah. Jadi sholat jenazah wajib membaca suratul Fatihah. Nih, jadi yang kita amalkan selama ini itu bermadhab Syafi'i. Kalau madhab Malik dan madhab Hanafi itu tidak wajib, hanya sunnah tadi. Kalau tidak dibaca enggak apa-apa. Ini beda dengan kita makmum, masbuk, imam sholat jenayah sudah mulai sejak tadi, kita nyusul gitu kan. Nah, ini bacaan kita yang nyusul itu ditanggung oleh imam sama sholat biasa nih. Nah, kita baru datang duk, imam sudah mulai sejak tadi. Begitu kita Allahu Akbar, imam rukuk. Nah, tetap kita dapat 1 rakaat. Karena apa? Bacaan suratul Fatihah kita ditanggung oleh imam. Para jemaah sekalian, ini kayaknya nggak penting sekilas, tapi penting ketika
ada masalah. Sama dalam kehidupan kita ini. Hal-hal yang sebenarnya kita anggap nggak masalah gitu kan. Tapi pada suatu saat ketika ada yang mempermasalahkan, itu jadi masalah. Maka sebisa mungkin kalau bisa ya letakkan sesuatu itu pada tempatnya masing-masing. Jangan gara-gara wah nggak ada yang merhatikan, ya udah mestinya di sini ditaruh di sono. Nah, itu nggak masalah ketika nggak dipermasalahkan, tapi ketika ada masalah, lo kenapa kamu taruh di situ nggak sini? Pada jemaah sekalian, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, salam di dalam sholat jenazah itu 2 kali atau sekali. Sama. Sebagian ulama madhab, tentunya dengan segala macam pengikutnya, sholat jenazah itu disudahi dengan 2 salam. Salam yang pertama wajib, harus ya nengok ke kanan, dan sunnah nengok ke kiri. Sedangkan madhab yang kedua nengok sekali saja ke kanan, ke kiri nggak perlu. Sekalipun nengok ke kiri itu tidak dianggap sunnah. Karena apa? Nggak perlu. Pada jemaah sekalian kita lihat. Wahtalafu fit taslimi minal janazati hal huwa wahidun au isnain. Mengucapkan salam itu cukup ke kanan 1 kali atau kanan kiri. Begitu maksudnya. Wa qala ta'ifatun wa Abu Hanifah yusallimu taslimatain. Segolongan ulama dan madhab Hanafi, salam dalam sholat jenazah itu wajib 2 kali. Jadi wajib nengok ke kanan, assalamualaikum. Wajib yang kedua nengok ke kiri. Gitu. Jadi dua-duanya wajib. Kalau kita nganggap nengok ke kanan tok, terus ke kirinya enggak, nah dalam madhab ini tidak sah. Harus 2 kali. Ini madhab Abu Hanifah. Bagaimana dengan madhab Imam Asy-Syafi'i? Nah, Imam Asy-Syafi'i ya diwakilin oleh muridnya yaitu Imam Muzani. Wa khatarul Muzani min ashabi Syafi'i wa huwa ahdu qaul Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i memilih 2 salam, yang salam pertama hukumnya wajib, ya. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Jadi kalau orang salamnya sekali saja ke kanan, ke kirinya tidak usah, sudah sah, tapi nggak dapat pahalanya sunnah. Sama dalam sholat kita 5 waktu ini dalam madhab Syafi'i, sunnahnya ya, wajibnya ke kanan, ke kirinya sunnah. Sehingga dalam madhab Syafi'i dijelaskan dengan detail. Umpamanya kita sholat nih, assalamualaikum warahmatullah, ke kanan, kentut brut. Kentut brut itu sudah sah, sudah selesai sholat kita. Jadi nggak perlu salam ke kiri karena sudah batal. Beda ketika assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, belum ngentut brut gitu ya. Ya itu dapat wajib dan dapat sunnah. Bagaimana kalau makbrut sebelum assalamualaikum? Sebelum assalamualaikum berapa detik saja dia sudah brut karena sudah ditahan. Panjang lagi karena ditahankan. Tiut. Nah, dia kentut batal sebelum salam, maka batallah sholat itu. Ini jelas dalam madhab Syafi'i secara detail dijelaskan itu. Jadi kalau assalamualaikum ke kanan kok kentut brut begitu, maka sholatnya sudah selesai, hanya saja tidak dapat sunnahnya ke kiri. Itu. Nah, kalau kentutnya sebelum salam ke kanan, maka batallah sholat itu dan harus diulang kembali. Demikian dan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.